Seni merupakan unsur yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Hal ini mendorong banyak hal yang lahir didasari dengan adanya unsur seni, termasuk budaya. Tak hanya itu, inovasi menjadi pilar utama dalam mendukung perkembangan ekosistem seni dan UAB Indonesia membuktikan komitmennya dalam hal ini. Nah, untuk membahas hal ini sudah bersama saya di studio Maya Rizano, Head of Strategic Communication and Brand UOB Indonesia. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Mas Terima kasih sudah Yudi, hadir di CNN bagaimana Indonesia kabarnya? pagi hari ini. Nah, ini menarik sekali Bu. Ya, Sebelum kita akan berbincang lebih jauh, iya, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana perjalanan UOB Indonesia dari sejak berdiri Bu Maya. ya. Terima kasih Mas Yudi dan juga para pemirsa tentunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya baik, UOB Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited yang berpusat di Singapura. Dan tahun ini merupakan tahun keberadaan kami selama 90 tahun, khususnya di kawasan ASEAN. Yeah. Jadi merupakan sebuah momen perayaan di tahun ini yang sangat berarti bagi seluruh UOB di mana kami beroperasi. UOB Indonesia sendiri juga telah hadir di Indonesia selama lebih dari satu dekade Mas Yudi, tepatnya 15 tahun. Dan kami juga memiliki banyak kantor cabang di 42 kota. Dan saat ini UOB sangat berperan aktif dan menerapkan strategi untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentunya di kawasan ASEAN melalui berbagai jaringan konektivitas kami untuk mendukung pertumbuhan daripada arus perdagangan, bisnis dan investasi, dan tentunya melayani para nasabah consumer banking, retail ya, termasuk kartu kredit dan juga corporate banking untuk melayani para nasabah korporasi. Namun yang menarik juga seiring dengan tren saat ini ya, tentunya kami juga memiliki layanan digital, bank digital yang dinamakan UOB Tomorrow. Jadi layanan ini berbasis artificial intelligence, memberikan kemudahan bagi generasi muda yang cakap digital untuk dapat memperoleh sebuah layanan banking yang personalized, sehingga mereka juga dapat mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih baik lagi. Wah, menarik sekali ya. Ya. Semua berhubungan dengan perbankan, keuangan, dan inklusivitas sektor keuangan dikedepankan oleh UOB. Dan yang menarik lagi Bu, ini kalau kita bicara mengenai setiap perusahaan memiliki peran dalam mengusung corporate social responsibility. Nah, untuk UOB Indonesia sendiri seperti apa Bu kegiatan CSR yang sudah dilakukan dan apa saja yang sudah pernah diberikan kepada Indonesia? Baik, memang penting sekali ya untuk setiap institusi memiliki sebuah dedikasi untuk masyarakat melalui kegiatan CSR, dan khususnya di UOB ini kami memiliki 3 pilar Mas Yudi, fokus pada anak-anak, pada pendidikan, dan pada seni rupa. Nah, untuk anak-anak dan pendidikan penting sekali seperti kita ketahui bahwa anak-anak adalah pemimpin masa depan sebuah bangsa, dan melalui pendidikan inilah fondasi pendidikan ini akan menjadi sesuatu yang platform ya, memperkuat pertumbuhan daripada kualitas sumber daya manusia. Karena itu UOB sangat memiliki komitmen untuk memberikan ruang-ruang pendidikan khususnya bagi generasi muda agar kita dapat sama-sama mendukung pertumbuhan juga secara tidak langsung daripada ekonomi ya, karena dengan perbaikan daripada kualitas sumber daya manusia maka negara juga akan terus maju ya dengan kekuatan pemikiran, kekuatan intelektual dan juga kreativitas ya, dengan pendidikan yang kita akan selalu ikut partisipasi ya dalam mendukung pemerintah Indonesia, karena pendidikan juga adalah salah satu dari cita-cita ya daripada agenda pemerintah saat ini ya. Dan tadi Mas Yudi katakan juga mengenai seni ini juga penting sekali, karena seni rupa ini juga adalah suatu fondasi yang akan memperkuat juga keberagaman budaya kita ya, akan meningkatkan kemartabatan daripada bangsa kita khususnya. Ya, selain pendidikan, anak seni sepertinya juga merupakan fokus dari kegiatan CSR. Betul. Advokasi seni Bu ini menjadi nilai tambah dan sangat unik bagi UOB Indonesia. Apa tantangan utama dan inisiatifnya seperti apa Bu dalam mengembangkan industri dan ekosistem seni di tanah air? Ya, khususnya kalau untuk seni yang kita geluti memang terhadap seni visual ya. Jadi UOB Indonesia sangat berkomitmen juga untuk mendukung dunia seni rupa dengan memberdayakan para seniman-seniman Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat kaya ya akan keberagaman daripada kreativitas daripada seniman dalam mempersembahkan karya-karya, yang dimana karya-karya lukis ya khususnya ini adalah karya yang menyampaikan berbagai pesan-pesan, baik pesan sosial, mungkin pesan kemasyarakatan gitu ya, yang sangat dapat memberikan peluang
bagi masyarakat juga untuk mengapresiasi seni lukis melalui visualisasi dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para seniman untuk ya mendukung ya pertumbuhan daripada masyarakat kita. Dan kegiatan yang kita lakukan di UOB adalah sebuah platform yang dinamakan UOB Painting of the Year. Ini adalah sebuah kompetisi, Mas Yudi, yang dimana kita mengundang seniman-seniman seluruh Nusantara untuk dapat berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Ini adalah open call entries dan kebetulan sudah kita luncurkan dari tanggal 8 Mei, dibuka sampai tanggal 2 Agustus. Jadi semua bukan saja seniman tapi semua art lovers yang bisa membuat satu karya di atas medium ya, yang macam-macam ya, bisa media mix, nggak hanya kanvas ya, bisa media mix, itu dapat mempersembahkan karya mereka dan akan kita nilai melalui sebuah dewan juri yang juga sangat ternama yang terdiri dari kurator, dari juga dosen gitu ya, dan juga dari pemerhati seni. Dan tahun ini kita ada beberapa dewan juri yang sangat ternama, itu Mas Agung Junong dari ITB, Mbak Alia Swastika seorang kurator yang sudah mendunia, dan juga Venislo, museum director daripada Museum Macan. Jadi komposisi dari dewan juri ini akan sangat menjadi diverse ya, agar kami dapat memperoleh 8 karya terbaik untuk Indonesia. Nah, jadi ini sebuah event tahunan ya Bu ya. Kalau Sebuah saya event tahunan. baca ini UOB Painting of the Year Ya. 2020 ini adalah event ke-15, berarti Iya, 15 betul, tahun. betul. Nah, tadi Bu juga katakan ini merupakan salah satu pilar CSR selain pendidikan dan anak, Betul. memberikan ruang bagi para pekerja seni dan pencinta seni untuk berkembang. Nah, sejauh ini seperti apa Bu peran dan dukungan dalam perkembangan seniman lokal dan apa dampaknya Bu? Baik. Melalui kompetisi ini maka saat terpilihlah ya finalis ya, biasanya kita memilih 50 finalis dan 8 adalah yang terbaik yang akan memperoleh penghargaan untuk kategori emerging artist, mereka yang baru mulai berkarya, dan juga professional artist yang sudah established ya, yang sudah memiliki peran di dalam dunia seni, sudah biasa berpameran. Jadi yang kami ingin lakukan adalah memberikan mereka ruang untuk dapat berekspresi melalui berbagai kegiatan-kegiatan. Jadi setelah menang di tingkat negara, karena kami merupakan sebuah bank yang berwawasan ASEAN, kami juga lakukan kompetisi ini di tingkat ASEAN juga, Mas Yudi. Jadi nggak hanya Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam juga ikut dalam kompetisi ini, sehingga nanti pada bulan Oktober kita akan memberi penghargaan kepada the best of the best di tingkat Asia Tenggara yang akan mewakili UOB Painting of the Year secara skala Asia Tenggara, dan nanti juga diberikan kesempatan untuk residensi, sehingga nanti pemenang terbaik pun dapat mengikuti second competition, yaitu residensi yang setahun ini kita lakukan di Paris, di Cité Internationale des Arts di Paris, dan sudah kita lakukan juga tahun lalu, yang pemenang ada Indonesia. Alhamdulillah. Jadi tahun ini akan terus bergulir juga nanti residensi di Perancis juga, sehingga sebenarnya setelah kompetisi ini, tadi pertanyaan Mas Yudi, sangat terbuka sekali karir ya untuk mereka, untuk menjalankan perjalanan artistik mereka. Biasanya nanti setelah mereka menang, memang banyak teman-teman dari ekosistem seni seperti para kurator, galeri yang mungkin melihat para pemenang ini dan mereka bisa bantu untuk melakukan sebuah pameran, bisa kolektif atau mungkin bisa juga solo exhibition. Dan disinilah peran UOB Indonesia, kita akan melihat juga para artis atau seniman kita yang juga berproses untuk menjemput masa depan mereka, sehingga kita juga dapat mendukung pameran mereka. Dan selain itu juga Mas Yudi, kita juga biasa membuat banyak talk show di berbagai universitas juga, di ITB atau mungkin di ISI, di FSRD ya, untuk memberikan juga pemahaman kepada para calon-calon seniman mengenai art management. Tetapi juga yang penting, karena kami sebuah bank, kami juga memberikan pendidikan melalui financial literacy. Karena sebagai seorang pelaku seni tentunya juga harus bisa mengimbangi ya, bisa membuat karya yang bagus, yang diminati oleh banyak kolektor, tapi harus bisa dapat mengelola keuangannya juga. Jadi kita bantu juga para calon seniman dan seniman kita untuk bisa mengelola dengan baik ya investasi dan mungkin tabungan dan investasi mereka. Wah, menarik sekali kalau bicara mengenai seni. Kita bergeser mengenai event yang baru-baru ini digelar oleh CNN Indonesia, Leading Women Award, di mana menyoroti, kita juga melihat kepemimpinan perempuan atau wanita di UOB Indonesia. Sejauh ini seperti apa Bu, UOB Indonesia memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi eksekutif dan juga berkembang, kesamaan gender dengan para eksekutif pria dan berkembang di dunia perbankan, khususnya di UOB Indonesia. Seperti apa itu Ibu? Sebelumnya terima kasih sekali atas penghargaan yang sudah diberikan oleh CNN, kami merasa sangat terhormat.
Khususnya di UOB Indonesia memang kesetaraan gender sangat diperhatikan. Jadi kita memiliki antara pria dan perempuan tidak ada ruang pembatas ya. Jadi memang para perempuan eksekutif pun atau perempuan di level dari level manajerial ataupun dari bawah sehingga manajer eksekutif itu memperoleh ruang untuk dapat berekspresi, untuk dapat memberikan pemikiran mereka. Dan juga sebetulnya kalau kita bicara kesetaraan gender itu sebetulnya juga ada yang dinamakan kesetaraan bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki. Yap. Misalnya para istri daripada karyawan laki juga melahirkan, kita berikan juga paternity leave. Ini yang sangat menarik ya. Jadi kesetaraan gender nggak selalu bicara perempuan tapi laki juga ya, karena untuk memastikan bahwa dukungan kepada keluarganya juga dijalankan dengan baik. Dan di UOB ini menarik karena banyak juga dialog untuk antar perempuan juga ya, untuk dapat memberikan inspirasi bagaimana mendukung karya mereka dan antar sesama perempuan tentunya kita selalu saling mendukung ya. Dan kita tahu bahwa ya perempuan adalah adalah masa depan ya daripada ya sebuah bangsa ya, sebuah negara Tidak ya. sebuah keluarga tapi juga bangsa bahkan Ibu. Betul. Nah terakhir Ibu, ini terkait dengan peran UOB Indonesia untuk perempuan yang ingin berkiprah di dunia perbankan seperti Ibu Maya seperti ini. Ya, dunia perbankan ini juga kami melihat bahwa peran daripada perempuan sangat besar, ruangnya sangat besar. Dan tidak ada sekat ya antara perempuan dan pria. Dan penting sekali sebagai seorang perempuan di dunia perbankan memiliki visi, memiliki empati, dan juga karena kita adalah sebuah layanan jasa, juga memiliki perhatian pada nasabah. Pada saat nasabah memiliki masalah tentunya, kita harus bisa juga membantu mereka memberikan solusi yang terbaik ya, secara proaktif dan secara empati. Ini penting sekali ya, mendengar, memahami ya, dan juga dunia perbankan ini adalah inovasi ya, sehingga pintu yang terbuka bagi para perempuan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perbankan ini menjadi semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Terima kasih sekali Bu, sayang sekali waktunya terbatas, tapi banyak sekali insight terkait dengan UOB, tidak hanya sektor perbankan, keuangan, tapi juga kepedulian terhadap pendidikan anak, wanita, dan juga sektor industri ini ya, seni ya Bu ya, salah satunya dengan event Painting of the Year tahun 2025 ini yang akan segera digelar. Semoga sukses buat acaranya dan proyek CSR-nya Ibu. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini. Ya, CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ibu, terima kasih.